Tentu teman-teman di sini yang nonton nggak asing dengan namanya hook atau sebuah jangkar atau pengait. Gimana caranya kita membuat orang stop scrolling? Nah, pertanyaannya, pernahkah kamu melihat efektivitas hook di tiap kontenmu? Kita akan bedah di video ini, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Andreas dari upgrade.id. Dan di video kali ini kita akan membahas gimana caranya teman-teman di sini bisa menganalisa efektivitas hook iklan TikTok, teman-teman, ya. Jadi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat efektivitas hook-nya, teman-teman itu bisa masuk ke TikTok Creative Center. Saya nggak tahu terakhir datanya masih dibuka ya, tapi kalau sekarang, dibuka atau enggak, ya nanti kita akan lihat. Jadi ini itu lebih enak daripada Meta Ads Library ya. Kenapa? Karena kalau Meta Ads Library itu dia nggak bisa kasih data kita, iklan ini bagus atau enggak. Ya karena kan itu sebenarnya datanya ya yang punya gitu ya. Misalkan katakanlah kita ketik skincare. Nah, di sini kita bisa melihat nih, semua iklan apa aja yang lagi berjalan di Indonesia dengan kategori skincare. Bentar ya, kok lemot ya? Oke, bentar. Ini kayaknya ngeload-nya banyak. Jadi dia itu butuh waktu internetnya, kenceng banget nih. Oke, ya ada 12.000 iklan teman-teman. Nah, ya kita nggak bisa lihat kalau di Meta. Jadi paling kita cuma bisa ngasumsi-asumsi aja. Misalkan nih, biasanya kan saya ngasumsinya gini teman-teman, asumsinya ya. Bentar, nggak bisa kita lihat detail ya. Saya biasanya asumsinya itu gini, jadi ini iklan dari tanggal kapan, terus sudah berapa lama. Oh, misalkan iklannya dari Januari sampai sekarang masih jalan Mei, bisa jadi iklannya bagus. Cuman kan kita nggak bisa melihat ini nih, kayak ini iklannya bagus atau enggak ya, nggak ada nih, nggak ada ya. Jadi, ya nggak bisa lihat gitu. Tapi kalau di TikTok itu kan bisa lihat ya. Jadi masuk ke Creative Center-nya TikTok, terus di sini kita ini ya, looking for example, aduh, oke di sini ya. Contohnya ketika apa? Skincare. Nah, di sini tonton bisa pilih nih, mau di negara mana, industrinya apa, objektifnya apa, traffic atau sales, berapa lama terakhir, 180 aja lah ya biar banyak ya. Ini juga bisa bahasanya apa, formatnya Spark Ads ya, Spark Ads itu, ini ya, apa, videonya orang lain yang diiklanin, terus like-nya bisa kelihatan ya. Nah ini ya, ini yang saya suka dari TikTok, jadi dia aduh harus login nih. Oke jadi, ini ya, kita itu bisa lihat nih. Nah ini yang saya suka nih. Bentar ya, ini mungkin kalau nanti ada suaranya kita minta editor mute ya. Ini sudah kita matiin. Nah ini, kalau kita lihat, oh bentar, kok VTI-nya nggak keluar ya? Terakhir VTI-nya keluar nih. Bentar. Oke oke. Nah biasanya kalau saya tuh nganalisisnya dari gini, cuman ini kok nggak keluar ya, bentar. Hmm, coba kita lihat yang lain ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, detik ke berapa orang itu turun CTR-nya. Itu bisa kelihatan. Oke bentar. Nah ini nih nih nih. Oke coba kita bulat. Oke, nah ini kan CTR-nya mulai drop nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bisa analisis di sini. Click to rate. Jadi click to rate itu apa? Click to rate itu persentase antara link klik dibagi impresi. Jadi yang ngeklik iklannya dibandingkan yang penayangan iklannya itu berapa rasionya. Itu tuh bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan di sini kalau teman-teman lihat kan, kliknya itu mulai drop gitu kan. Dari detik ke berapa nih? Detik ke 6. Jadi teman-teman bisa lihat, kenapa detik ke 6 ini iklannya drop banget. Dibandingkan teman-teman lihat iklan yang lain, misalkan ya. Kita cari iklan yang lain. Ini misalkan. Nah, ini nih CTR-nya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih. Detik 32, CTR-nya itu melonjak banget. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat ada apa di detik 32. Ya. Nah, ini biasa-biasa aja CTR-nya. Coba kita lihat detik 32. Ini saya mute videonya ya, suaranya. Takutnya kena copyright kayak kapan hari, teman-teman. Coba kita lihat, ada apa di titik tiga kedua sehingga CTR-nya itu biasanya kayaknya ini call to action-nya ya atau offer-nya ya atau scarcity-nya ya. Makanya ini tinggi banget di titik kedua. Oke, ini ya. Nah,
Kalau kita lihat sih sebenarnya nggak ada yang spesial ya, cuman kenapa ini kok bisa CTR-nya tinggi banget? Kemungkinan karena orang lihat produknya ya. Jadi kalau teman-teman kita bedah ya, ini kan ya biasalah ya review produk biasa, tapi di sini dia nunjukin testimoni, testimoni, social proof, ini review produknya. Nah, titik 32 kenapa bisa langsung tinggi? Ya mungkin karena orang udah lihat social proof-nya, udah percaya, mereka lanjutin, gitu ya. Jadi itu biasanya cara saya untuk menganalisis. Nah, kalau teman-teman lihat kan, ini kan detik 32 paling tinggi nih. Jadi ya itu pola yang bisa teman-teman pakai. Jadi yang pertama hook seperti biasa, social proof 2 kali, testimoni 2 kali, terus review produk, langsung call to action. Ya, ada review produknya. Kita cari yang lain misalkan, contoh lagi satu ya. Ini ngeri banget nih 42%. Oke, ini nggak terlalu ya, nggak kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi kan spike-nya itu tinggi banget ya. Coba. Ini nih lumayan nih. Oke, ini videonya 12 detik kayaknya. Coba ya kita putar videonya. Oke, ini kalau kita lihat klik paling tinggi itu pada detik ketiga. Oke, coba kita lihat detik ketiga ada apa. Oke, sebenarnya nggak ada apa-apa ya, cuman kok kliknya bisa tinggi ya. Kalau analisis saya sih kemungkinan antara kepencet ya atau kliknya ini belum banyak ya. Cuman kalau kita lihat, ini datanya kayaknya belum terlalu banyak lah ya. Likes-nya langsung 2, komennya 5. Kayaknya ini spend-nya belum terlalu banyak, sehingga di sini nggak terlalu valid ya. Jadi itu biasanya cara saya untuk menganalisis teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menganalisis, misalkan nih teman-teman ingin buat iklan. Oke, teman-teman buka aja Creative Center, cari kategori iklan yang kamu mau, terus teman-teman lihat aja, CTR tinggi itu yang kayak gimana sih iklannya. Terus kayak detik ke berapa iklannya itu bisa, apa, bisa melonjak gitu kan. Terus elemen yang dipakai itu apa aja. Nah, itu yang teman-teman harus lakuin gitu, agar teman-teman di sini bisa menganalisa apakah hook iklan teman-teman itu udah efektif ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu buat teman-teman di sini yang ingin membuat iklan di TikTok. Seperti biasa kalau ada penonton silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang